warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Nyayu Konita Salsabila dengan NPM 20220010, Zaki Al-Azam dengan NPM 20220026, dan Putri Salsabila dengan NPM 20220012. Kami akan membahas materi tentang pemikiran kapitalisme di Barat. Yang pertama yaitu pengertian kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang menekankan peran kapital atau modal, yakni kekayaan dalam segala jenisnya, termasuk barang-barang yang digunakan dalam produksi barang lainnya. Abstention 1990 menyebut kapitalisme sebagai sistem sosial yang menyeluruh, lebih dari sekedar sistem perekonomian. Ia mengaitkan perkembangan kapitalisme sebagai bagian dari gerakan individualisme. Kemudian yang kedua yaitu perkembangan kapitalisme. Sistem kapitalisme menurut Epstein 1990 mulai berkembang di Inggris pada abad 18 Masehi dan kemudian menyebar luas ke kawasan Eropa Barat dan Amerika Utara. Risalah terkenal Adam Smith yaitu The Wealth of Nations 1776 diakui sebagai tonggak utama kapitalisme klasik yang mengekspresikan gagasan laissez-faire dalam ekonomi. Awal abad ke-20, kapitalisme harus menghadapi berbagai tekanan dan ketegangan yang tidak diperkirakan sebelumnya. Munculnya kerajaan-kerajaan industri yang cenderung menjadi birokratis uniform dan terjadi konsentrasi. Selanjutnya ada teori dan pemikiran kapitalisme. Yang pertama ada Adam Smith. Adam Smith dianggap sebagai salah satu pemikir utama kapitalisme modern. Dalam karyanya yang terkenal yaitu The Wealth of Nations pada tahun 1776, dia menggarisbawahi pentingnya persaingan, divisi kerja, dan peran pasar bebas dalam mengatur ekonomi. Konsep tangan tak terlihat atau invisible hand muncul sebagai ide bahwa kepentingan pribadi dapat mengarah pada keuntungan publik. Lalu yang kedua ada teori nilai buruh oleh David Ricardo dan Karl Marx. David Ricardo mengembangkan teori nilai buruh yang menyatakan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Lalu sementara itu dari Karl Marx, seorang kritikus kapitalisme, mengembangkan teori nilai buruh yang melihatnya sebagai sumber eksploitasi oleh pemilik modal terhadap pekerja. Lalu yang ketiga ada teori inovasi dan kewirausahaan, yaitu Joseph Schumpeter adalah seorang ekonom yang mengusulkan teori inovasi dan kewirausahaan dalam kapitalisme. Dia berpendapat bahwa perubahan ekonomi didorong oleh penghancuran kreatif, yang dimana inovasi menggantikan teknologi lama dengan yang baru, yang mana dari situ memicu pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada dampak di bidang seni budaya. Hasil seni sebagai ungkapan realita yang lain telah hilang dan digantikan dengan uang sebagai objek perdagangan yang mengutamakan nilai tukar daripada nilai seninya. Dengan demikian, seni menjadi pendukung kapitalisme dan status quo karena yang dikejar adalah uang. Padahal seharusnya nilai yang terarah pada rasa kagum akan keindahan dan menyiratkan kerinduan akan suatu realita yang belum terpenuhi. Selain terjadi penindasan seni budaya, juga berlangsung penindasan dalam bidang bahasa. Selanjutnya, dampak kapitalisme. Yang pertama, adanya terbentuknya manusia satu dimensi. Herbert Marcuse sebagai pribadi yang melewati 2 perang dunia memiliki pengalaman yang tentu berpengaruh terhadap pemikirannya tentang manusia dan masyarakat. Terhadap kemajuan tersebut, Marcuse melihat suatu perkembangan lain, yakni terbentuknya manusia satu dimensi yang dituangkan dalam bukunya One Dimensional Man. Marcuse melihat bahwa manusia modern dalam kehidupan telah kehilangan kemampuan hidup dalam 2 dimensi atau res cogitans et res actans, dan kemampuan 2 dimensi eksistensi manusia. Lalu yang kedua, ada dampak di bidang sosial ekonomi. Teknologi menjadi alat perbudakan baru bagi manusia yang mengakibatkan manusia kembali lagi mengalami aliensi yang lebih memprihatinkan. Ialah manusia sendiri tidak sadar akan situasinya. Kebutuhan manusia menurut Marcuse dibedakan dalam 2 jenis, yaitu yang pertama kebutuhan semu dan kebutuhan sesungguhnya. Dalam hal ini, manipulasi kapitalis menjadi lebih jelas terlihat karena dengan waktu kerja yang panjang, para kapitalis dapat mempertahankan perusahaannya dan para buruh mendapat upah untuk mempertahankan hidup dan membeli apa yang diinginkannya, yang belum tentu dibutuhkannya. Lalu yang ketiga, ada dampak di bidang politik. Bukan hanya di bidang ekonomi saja, penyatuan dan kesatuan terjadi pula di bidang politik. Kehidupan sosial politik didominasi lobi dan kompromi. Tidak ada perdebatan politis yang serius, tajam dan kritis, tuntas dan menyeluruh.
Kalaupun ada, maka hanyalah retorika politik. Politik tidak lebih daripada konspirasi, aliansi, koalisi, dan bagi-bagi kekuasaan serta kekayaan. Dalam situasi demikianlah tidak ada kelompok oposisi yang sesungguhnya. Yang ada hanyalah pembagian kekuasaan yang didasarkan kepentingan para elit sosial dan politik. Tiadanya oposisi berarti hilang pula makna kritis dari cita-cita yang selama ini digaungkan seperti kebebasan dan demokrasi. Ini disebabkan oleh pemikiran satu dimensi yang disebarluaskan melalui media untuk mengindoktrinasi warga negara baik di negara kapitalis maupun komunis. Yang kelima ada tantangan dan kontroversi kapitalisme. Ketimpangan ekonomi, salah satu tantangannya utama dari kapitalisme adalah ketimpangan ekonomi yang dihasilkan. Kesenjangan yang semakin besar antara kelas sosial menimbulkan pertanyaan tentang keadilan sosial dan kesempatan yang tidak merata. Satu, dampak ke lingkungan pemanasan global. Polusi dan degradasi lingkungan lainnya seringkali terkait dengan model pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh kapitalisme. Peningkatan produksi dan konsumsi berpotensi merusak lingkungan alam dan menimbulkan ancaman serius terhadap keberlanjutan planet ini. Yang kedua, ketergantungan pada pertumbuhan kapitalisme cenderung bergantung pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Namun dalam dunia yang memiliki sumber daya terbatas, terus-menerus mengandalkan pertumbuhan dapat menimbulkan tekanan berlebih pada lingkungan dan sumber daya alam. Krisis keuangan kapitalisme rentan terhadap krisis keuangan seperti gelembung ekonomi, kebangkrutan bank, dan resesi. Kondisi ini dapat berdampak negatif pada kestabilan ekonomi global dan membawa dampak jangka panjang yang merugikan. Kontroversi etika. Beberapa kontroversi terkait dengan kapitalisme juga terkait mengenai pertanyaan seputar praktik bisnis seperti eksploitasi tenaga kerja, persaingan yang tidak sehat, dan manipulasi pasar. Pertanyaan tentang tanggung jawab sosial perusahaan juga menjadi subjek penting dalam diskusi tentang kapitalisme. Krisis kesejahteraan sosial. Beberapa kritikus mempertanyakan kemampuan kapitalisme untuk menyediakan perlindungan sosial yang memadai, seperti akses terhadap perawatan dan kesehatan, pendidikan yang layak. Ketidaksetaraan akses terhadap layanan mendasar ini dapat menyebabkan penderitaan sosial dan ekonomi yang signifikan.